Nama Daniel Mananta sudah lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai figur publik yang cerdas, inspiratif, dan memiliki karisma kuat. Ia memulai karirnya sebagai VJ MTV dan kemudian berkembang menjadi pembawa acara nasional yang dipercaya memandu program-program besar seperti Indonesian Idol. Sosoknya yang ramah dan lugas membuatnya disukai berbagai kalangan, baik tua maupun muda. Di balik semua pencapaiannya di industri hiburan dan dunia bisnis, Daniel juga memiliki sisi kehidupan yang sangat menarik untuk diulas. Perjalanannya dalam memahami spiritualitas dan kedekatannya dengan ajaran Islam yang belakangan memunculkan isu bahwa ia telah menjadi mualaf. Isu Daniel Mananta menjadi mualaf mulai mengemuka sejak beberapa tahun terakhir, terutama setelah ia kerap terlihat berdialog dengan beberapa ustaz terkenal seperti Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Felix Xiao. Kehadiran Daniel dalam forum-forum yang biasanya diisi oleh tokoh Islam itu memancing spekulasi luas di kalangan netizen. Banyak yang mengaitkan kedekatannya dengan para ulama sebagai tanda bahwa Daniel tengah mencari jati diri baru dalam kehidupan spiritualnya. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa ia telah resmi memeluk Islam, namun memilih untuk tidak mengumumkannya secara terbuka. Dalam berbagai video dan unggahan di media sosial, Daniel memang tampak menunjukkan ketertarikan besar terhadap nilai-nilai Islam. Ia sering mengutip ayat Al-Quran, mengagumi akhlak Rasulullah SAW, dan berbicara dengan penuh hormat mengenai berbagai aspek dalam ajaran Islam. Bahkan beberapa kali ia terlihat mengenakan pakaian yang identik dengan simbol-simbol Islami, seperti baju koko atau peci, yang semakin menguatkan spekulasi publik bahwa ia telah berpindah keyakinan. Namun, ketika ditanya secara langsung mengenai agamanya, Daniel memilih untuk tidak memberikan jawaban eksplisit. Dalam beberapa wawancara, ia justru menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa perlu mengklarifikasi identitas agama di ruang publik. Menurutnya, spiritualitas adalah hal yang sangat pribadi dan bukan konsumsi khalayak ramai. Ia percaya bahwa seseorang seharusnya dinilai dari perilaku, nilai hidup, dan kontribusi kepada masyarakat, bukan dari label keagamaan yang melekat padanya. Pernyataan ini memicu reaksi beragam. Sebagian publik menganggap Daniel terlalu tertutup dan sengaja menciptakan kesan ambigu demi menjaga citra. Ada pula yang menganggapnya bijaksana, karena tidak ingin menciptakan kegaduhan atau perpecahan yang kerap muncul ketika tokoh publik secara terbuka mengumumkan perubahan agama. Dalam dunia hiburan, tidak bisa dipungkiri bahwa semua langkah selebritas akan selalu disorot, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti agama. Maka tak heran jika banyak pihak yang mulai mencurigai motif dari kedekatan Daniel dengan para tokoh Islam. Muncullah dugaan bahwa semua ini hanyalah bagian dari strategi panjat sosial atau pansos yang dilakukan secara halus. Isu mualaf, jika dimainkan dengan tepat, memang bisa memberikan dampak besar terhadap popularitas. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, masuk Islam kerap dipandang sebagai bentuk transformasi yang positif dan menyentuh hati. Tidak sedikit figur publik yang mengalami lonjakan popularitas setelah menyatakan diri sebagai mualaf. Dalam konteks ini, kedekatan Daniel dengan para ustaz bisa ditafsirkan sebagai manuver cerdas untuk menarik perhatian pasar Muslim sekaligus memperluas segmen audiens bagi konten-kontennya. Namun, untuk menilai apakah benar Daniel sedang melakukan pansos atau tidak, tentu tidak bisa hanya berdasarkan asumsi. Jika menilik dari rekam jejak Daniel selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang cukup idealis dan tidak mudah terombang-ambing oleh tren sesaat. Ia bahkan pernah menolak sejumlah tawaran pekerjaan besar karena tidak sesuai dengan prinsip hidup yang ia pegang. Dalam berbagai kesempatan, Daniel menunjukkan bahwa ia memiliki ketertarikan serius terhadap isu-isu spiritual, tidak hanya Islam, tetapi juga dari berbagai kepercayaan lain. Ia memposisikan dirinya sebagai individu yang terbuka terhadap dialog lintas iman dan berusaha menjembatani kesenjangan antarumat beragama melalui konten-konten positif. Salah satu contoh dari pendekatan spiritual Daniel adalah bagaimana ia menghadirkan podcast atau konten wawancara yang membahas nilai-nilai moral, etika, dan kedamaian. Dalam wawancara-wawancaranya, ia tidak jarang mengangkat narasumber dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan, serta berusaha menggali sisi terdalam dari cara mereka memandang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa ketertarikan Daniel terhadap Islam bukanlah sesuatu yang mendadak atau artifisial, tetapi bagian dari proses panjang dalam menggali makna kehidupan yang lebih dalam.
Meskipun begitu, tidak sedikit yang beranggapan bahwa jika memang tertarik pada Islam, mengapa ia tidak segera memeluknya? Mengapa tidak mengambil langkah konkret dan menyatakan diri sebagai Muslim? Pertanyaan ini sangat wajar, terlebih karena Daniel sudah sangat dekat dengan ajaran Islam. Namun, memeluk agama bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan gegabah, terutama bagi seseorang yang lahir dan besar dalam tradisi Kristen Tionghoa seperti Daniel. Perpindahan agama dalam budaya Tionghoa kerap menimbulkan ketegangan di dalam keluarga besar. Rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan spiritual. Daniel mungkin merasa bahwa masuk Islam tanpa persetujuan keluarga bisa melukai perasaan mereka, atau bahkan merusak hubungan yang telah terjalin puluhan tahun. Di sisi lain, sebagai figur publik, ia pasti menyadari bahwa keputusan menjadi mualaf bukan hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga akan menciptakan gelombang besar di tengah masyarakat. Selain pertimbangan keluarga, bisa jadi Daniel masih berada dalam proses pencarian spiritual. Ia sedang mempelajari Islam, merenungkan nilai-nilainya, dan mempertimbangkan apakah jalan ini memang merupakan panggilan hatinya yang sejati. Tidak semua orang mengalami momen hidayah secara instan. Bagi sebagian orang, keimanan adalah hasil dari kontemplasi panjang, diskusi, dan pengalaman pribadi yang mendalam. Mungkin saja Daniel merasa belum sampai pada titik di mana ia benar-benar yakin untuk mengambil langkah tersebut. Ketika seseorang berada dalam proses ini, tekanan publik untuk segera mengumumkan keyakinan justru bisa menjadi beban yang tidak perlu. Menariknya, Daniel tetap menunjukkan ketertarikan dan kedekatan pada Islam secara konsisten. Ia tidak menjauh atau menghindar dari para tokoh Islam setelah isu mualaf mencuat. Bahkan dalam beberapa acara, ia tetap tampil dengan penuh semangat dan keterbukaan untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatannya bukan sekadar gimmick sementara. Ia tampak menikmati proses dialog, merasa nyaman berada di tengah-tengah komunitas Muslim, dan tidak merasa perlu menyembunyikan ketertarikan itu. Ini memberi kesan bahwa meskipun belum menjadi mualaf secara resmi, batin Daniel sudah dekat dengan Islam. Di tengah segala spekulasi dan opini yang berkembang, satu hal yang jelas adalah bahwa Daniel Mananta sedang menjalani proses spiritual yang sangat personal. Masyarakat mungkin berharap klarifikasi, pengakuan, atau pengumuman besar, tetapi tidak semua hal harus dijelaskan ke publik. Ada kalanya perjalanan spiritual lebih bermakna jika dijalani dalam keheningan, jauh dari hiruk-pikuk media sosial dan tekanan opini publik. Mungkin saja suatu saat nanti Daniel benar-benar memeluk Islam dan mengumumkannya secara terbuka. Atau mungkin tidak pernah mengumumkan apapun, tapi menjalani hidup dengan nilai-nilai Islam dalam diam. Apapun pilihannya, Daniel telah memberikan pelajaran penting kepada masyarakat, bahwa memahami agama orang lain bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap agama sendiri, tetapi justru bentuk tertinggi dari penghormatan dan pencarian makna hidup. Ia menunjukkan bahwa di tengah dunia yang penuh kebisingan, seseorang bisa tetap memilih jalan sunyi untuk mencari Tuhan. Jalan yang tidak harus selalu diberitakan, dipublikasikan, atau diviralkan. Dan mungkin itulah bentuk spiritualitas paling murni yang bisa dilakukan oleh seorang tokoh publik di era digital ini. Daniel Mananta, apakah ia mualaf atau bukan, telah menjadi jembatan antariman yang memperlihatkan bahwa kebaikan bisa ditemukan di mana saja, termasuk dalam proses diam-diam mencintai Tuhan dengan cara yang paling manusiawi.